Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anzaina Salsabila dengan NIM A320210021 akan menjelaskan secara ringkas tentang motif wisatawan, lokasi yang dituju, serta wisata dengan daya tarik kondisi iklim dengan singkat. Yang pertama, motif wisatawan. Ada wisata bahari. Wisata ini berhubungan dengan olahraga yang dilakukan di air seperti di pantai, danau, atau teluk. Kegiatan yang biasa dilakukan saat melakukan wisata bahari biasanya memancing, berselancar, berlayar, melakukan lomba balap mendayung, snorkeling, menyelam, dan melakukan pemotretan di bawah air. Lalu yang kedua ada wisata budaya di Indonesia. Dengan wisata ini kita dapat melihat cara hidup masyarakat di negara tersebut, mempelajari adat istiadat, kesenian, dan kebudayaan mereka. Wisata budaya juga bermanfaat untuk memperkenalkan kebudayaan negeri sendiri ke kancah internasional dan sebaliknya, atau melakukan pertukaran seni dan budaya. Yang ketiga, wisata pertanian. Wisata pertanian merupakan perjalanan wisata ke lokasi pertanian, melihat pembibitan di ladang atau perkebunan. Biasanya dilakukan dalam rangka studi atau dapat pula hanya sekedar jalan-jalan, menikmati hijaunya tanaman dan udara segar. Lalu ada wisata buru. Wisata buru ini bisa dilakukan di negara yang mempunyai daerah hutan yang dapat dijadikan tempat berburu, tentunya dengan mengikuti aturan pemerintah tentang wilayah pemburuan dan jenis binatang apa saja yang boleh diburu. Lalu ada wisata ziarah. Wisata ini berkaitan dengan sejarah, adat istiadat, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Tujuannya biasanya ke tempat suci, pemakaman, tokoh terkenal, dan sebagainya. Yang keenam, wisata cagar alam. Wisata konservasi ini dilakukan dengan mengunjungi taman lindung, cagar alam, wilayah yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang. Banyak tumbuhan dan satwa yang dapat dijadikan objek foto. Selain itu, suasana lingkungan yang segar, asri sangat mendukung untuk melakukan relaksasi. Dan yang terakhir, ada wisata konvensi. Wisata konvensi ini lekat dengan politik. Contohnya adalah bangunan tempat bermusyawarah, persidangan, dan pertemuan yang dilakukan secara nasional atau internasional. Lalu sekarang lokasi yang dituju. Nomor 1, wisata sejarah. Wisata sejarah adalah mengunjungi berbagai peninggalan dan situs sejarah seperti candi, museum, benteng, dan lainnya. Yang kedua, wisata alam. Wisata yang dilakukan dengan objek wisata berupa keindahan alam sekitarnya seperti berkemah dan mendaki. Lalu ketiga, wisata religi. Melakukan wisata religi dengan mengunjungi tempat khusus umat beragama, makam, tempat beribadah. Bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada wisata pendidikan. Wisata yang dilakukan sebagai sarana penunjang pelajaran yang telah diberikan sekolah agar siswa lebih mudah memahami mata pelajaran. Lalu satu contoh wisata dengan daya tarik kondisi iklim yang ada di Indonesia. Iklim suatu wilayah yang berbeda dengan wilayah lainnya bisa menjadi magnet yang menarik wisatawan baik lokal maupun luar negeri untuk datang berkunjung. Tentu saja jadi menarik karena misalnya kita terbiasa hidup di kota dengan polusi udara,
yang setiap hari dirasakan khususnya dari asap kendaraan bermotor, tentunya akan menghirup udara yang segar dan merasakan iklim sejuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.